Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neraka disiapkan untuk orang-orang yang membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya begitu banyak kengerian-kengerian siksaan yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang durhaka kepadanya. Tentunya orang-orang yang dimasukkan ke neraka itu adalah orang-orang yang amalan buruknya lebih banyak daripada amalan baiknya. Namun, ada beberapa kisah yang mungkin terbilang cukup mengharukan, namun penuh hikmah jika kita mendengarkannya, yaitu kisah tentang orang yang tidak jadi masuk neraka karena secari kertas, lalu kisah tentang ahli maksiat dari kalangan Bani Israel umatnya Nabi Musa yang diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana kisah secari kertas yang menyelamatkan dari neraka? Dari sahabat yang bernama Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita, ketika hari kiamat telah ditegakkan, Nabi Adam alaihissalam melihat seseorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diseret menuju neraka. Kemudian Nabi Adam segera memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Selamat datang wahai Bapak semua manusia." Kemudian Nabi Adam berkata, "Sesungguhnya ada seseorang dari umatmu yang diseret menuju neraka." Mendengar apa yang telah diberitahukan oleh Nabi Adam itu, maka Rasulullah pun segera bergegas untuk memberi pertolongan kepada umat beliau tersebut. Lalu, Nabi Adam pun menunjukkan tempat di mana orang tersebut sedang diseret ke dalam neraka, sedangkan Rasulullah mengikutinya dari belakang. Setelah menemukannya, kemudian Rasulullah berkata kepada malaikat yang sedang menyeret umatnya itu, "Wahai malaikat Tuhanku, hentikan." Lalu para malaikat tersebut pun berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak membaca ayat Allah di dalam hak kami?" Mereka para malaikat tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan melaksanakan apa yang diperintah. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian setelah itu, terdengarlah suara seruan, "Patuhilah Muhammad." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Kembalikan ia ke timbangan." Kemudian timbanglah amal perbuatannya. Lantas para malaikat tersebut pun segera menimbang kembali amal perbuatan orang itu. Ternyata seperti hasil timbangan yang pertama, amal buruk orang itu lebih berat daripada amal baiknya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil secari kertas dari saku beliau, dan kemudian Rasulullah meletakkan secari kertas tersebut di atas timbangan amal baik orang itu. Lalu seketika itu pula, amal buruk yang tadinya lebih berat dari amal baiknya, kini berbalik menjadi lebih ringan. Kini amal kebaikan orang itu pun lebih berat daripada amal buruknya, sehingga ia merasa sangat bahagia dan berkata, "Demi ayah dan ibuku, siapakah engkau?" Maka beliau SAW menjawab, "Aku adalah Muhammad." Kemudian orang itu pun menangis dan mencium telapak kaki Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah secari kertas yang tadi itu?" Lalu Nabi SAW menjawab, "Itu adalah bacaan sholawatmu yang pernah kamu bersalawat kepadaku semasa di dunia, dan aku menjaganya untukmu." Ahli maksiat di zaman Nabi Musa yang mati husnul khotimah. Pernah diceritakan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang laki-laki dari kaum Bani Israel yang musrif atau perbuatannya melewati batas kemaksiatannya. Setiap hari yang dia lakukan adalah bermaksiat dan selalu menzolimi orang di sekitarnya. Suatu ketika, laki-laki yang musrif itu meninggal dunia, dan karena semasa hidupnya dia selalu menzolimi orang lain serta selalu berbuat maksiat, maka akhirnya orang-orang di sekitarnya hanya membiarkannya dan menelantarkan mayatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam agar supaya Nabi Musa alaihissalam memandikan dan mensolatkan mayat dari laki-laki ahli maksiat itu. Setelah menerima perintah wahyu tersebut, maka Nabi Musa langsung bergegas untuk mencari jenazah lelaki tersebut. Akhirnya, Nabi Musa menanyakan kepada kaumnya tentang perihal lelaki yang telah diwahyukan Allah itu kepadanya. Namun ketika Nabi Musa menanyakan jasad tersebut kepada salah seorang di kampungnya, maka orang yang ditanyakan itu langsung marah dan berkata tentang keburukan dari lelaki tersebut dengan mengatakan bahwa lelaki tersebut adalah seseorang yang ahli maksiat. Setiap harinya selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal itu, Nabi Musa pun heran. Nabi Musa pun berpikir, mungkin orang yang ditanyakannya tadi salah orang, karena mana mungkin Allah sampai menyuruhnya untuk mengurus jenazahnya jikalau orang tersebut adalah orang yang ahli bermaksiat. Maka dari itu, Nabi Musa masih mencoba bertanya lagi kepada orang lain. Lalu ketika Nabi Musa menanyakan hal yang sama tentang jenazah seorang lelaki yang diwahyukan Allah itu kepada orang yang kedua, maka orang yang kedua itu pun menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu dengan mengatakan bahwa lelaki tersebut adalah seorang ahli maksiat. Kehidupannya sangat buruk dan selalu berbuat zalim.
Akhirnya, Nabi Musa benar-benar heran dan bertanya kepada Allah tentang mengapa Allah memerintahkan dirinya untuk mengurusi jenazah seorang lelaki tersebut yang dianggap oleh kaumnya adalah seorang yang ahli maksiat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan berfirman kepada Nabi Musa, itu dikarenakan dia telah membuka kitab Taurat dan dia menemukan nama Muhammad di dalamnya. Kemudian dia merangkulinya dan menciuminya, dan kemudian dia bersalawat kepada Muhammad. Maka setelah itu, aku pun mengampuninya. Maksudnya, bahwa lelaki tersebut sebelum meninggal dunia, dia sempat membuka dan membaca kitab Taurat. Lalu ketika membaca kitab Taurat tersebut, maka dilihatlah ada nama Nabi Muhammad yang merupakan seorang nabi akhir zaman, yang juga merupakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia menciuminya, kemudian dia berselawat kepada Nabi Muhammad, dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya karena sebab selawat yang dibacanya itu, dan dia pun membaca selawat tersebut sesuai dengan isi kitab Taurat tersebut. Dari kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan orang tersebut dengan sifat Rahman dan Rahimnya karena membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga sebagai bentuk kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena pada saat itu Nabi Muhammad belum diutus, akan tetapi dengan sebab bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka umat Nabi Musa yang ahli maksiat saja dapat diampuni. Lantas dari kisah ini, apakah pantas kita tidak bersyukur kepada Allah karena telah dijadikan umatnya Rasulullah? Maka golongan yang berakal pastilah bersyukur menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cacing yang berselawat 1000 kali setiap hari. Kemuliaan yang diperoleh melalui membaca salawat ini tidak hanya diberikan kepada manusia saja, namun juga kepada hewan dan binatang melata seperti cacing tanah. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah dikisahkan tentang cacing tanah yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir dan bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, Nabi Daud alaihissalam sedang duduk di tempat peribadahannya sambil membaca kitab Zabur. Kemudian beliau kaget terheran melihat seekor cacing berwarna merah di tanah. Maka Nabi Daud pun berbisik dalam hatinya, apa maksudnya Allah menciptakan cacing tanah ini? Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cacing ini pun bisa berbicara dan berkata, wahai Nabi Allah, ketahuilah bahwa pada siang hari Allah memberikan ilham kepadaku untuk berzikir dalam sehari dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 1000 kali. Sedangkan pada malam harinya, Allah memberikan ilham kepadaku untuk bersalawat dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sebanyak 1000 kali pula. Lalu apa yang kamu baca hingga aku bisa mengambil manfaat darimu? Mendengar perkataan cacing itu, kemudian Nabi Daud pun menyesal karena telah menganggap rendah kepada seekor cacing tanah. Beliau kemudian merasa takut kepada Allah, lalu bertobat dan berserah diri kepadanya. Sahabat beriman, sebenarnya ada begitu banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun adanya riwayat kisah-kisah seperti ini seharusnya bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, kita sebagai umatnya patutlah bersyukur dan memperbanyak salawat kepadanya. Dan ketahuilah bahwa ketika kita bersalawat untuk Rasulullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui nama kita yang bersalawat untuknya. Dan cukuplah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya ini menjadi ladang pahala jariah bagi kita, dan juga supaya semakin banyak orang yang gemar berselawat dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.